Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020. Oke, langsung saja. Ini ada satu deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Gemini, lengkap dari general, asmara, percintaan, keuangan, karir, kemudian perasaan dan peringatan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Oke, langsung saja kita akan bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini daripada sisi perasaan terlebih dahulu. Oke, di sini ada keempat kartu yang komparasinya plus minus ya, positif dan negatif. Kita ambil positifnya terlebih dahulu. Sepertinya Gemini di bulan Juli tahun 2020 ini membutuhkan yang namanya suatu kebebasan. Artinya Gemini menyadari ada beberapa pihak yang bisa dikatakan seperti itu yang sepertinya berusaha untuk mengekang Gemini untuk bisa melakukan sebuah freedom atau kemerdekaan atau kebebasan. Padahal seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan kamu sebagai manusia itu kan adalah bagian daripada negara, dan oleh karena itu kamu yang punya zodiak Gemini, kamu juga berhak yang namanya memiliki kemerdekaan atas diri kamu sendiri. Artinya di sini kamu ini harus membebaskan diri kamu dari sekatan-sekatan yang sepertinya mengekang di dalam kehidupan kamu, yang menghambat aktivitas kamu, yang mempersempit ruang gerak kamu. Jadi di bulan Juli tahun 2020 ini bisa saya katakan kamu perlu yang namanya sebuah kebebasan. Kamu perlu kebebasan, perlu kemerdekaan terhadap diri kamu sendiri. Artinya di sini kalau bisa saya katakan daripada segi perasaan kamu jangan mau terikat oleh sesuatu, jangan mau terkekang oleh sesuatu. Karena apa? Karena kamu punya kehidupan kamu sendiri. Kamu berhak yang menentukan baik buruknya kamu itu adalah tanggung jawab kamu. Jadi kebahagiaan kamu itu yang menentukan harus diri kamu sendiri. Jangan ditentukan oleh orang lain. Artinya bahwa kendali penuh terhadap kehidupan kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan daripada orang lain. Jadi berhenti yang namanya menggantungkan hidup kamu terhadap orang lain, termasuk di dalam hubungan asmara. Jangan terlalu menggantungkan diri kamu terhadap pasangan kamu. Pasangan kamu bisa seenaknya saja mengekang diri kamu, menghambat kamu, mempersempit ruang gerak kamu, mengekang kamu dalam kondisi yang sepenuhnya. Hal ini malah akan menyebabkan kamu di atas kendali daripada pasangan kamu atau pihak yang lain. Nah, hal ini tentunya tidak sangat menguntungkan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Karena apa? Gemini itu orangnya perlu yang namanya sebuah kebebasan. Nah, di bulan Juli tahun 2020 ini kamu harus bisa memerdekakan diri kamu daripada kekangan-kekangan yang mempersempit ruang gerak kamu. Artinya, kalau kamu masih merasa terkekang, masih merasa berada di dalam ruang yang sempit, maka kamu akan berada dalam kondisi yang seperti itu. Banyak tekanan yang masuk, tetapi kamu tidak bisa bebas. Maka dari itu, daripada segi perasaan dan peringatan di sini, kuncinya adalah kamu harus bisa memerdekakan diri kamu. Hindari hal ini. Kalau kamu ingin mencapai hal ini, artinya kamu harus menghindari hal-hal yang sekiranya memberatkan kamu, mengekang kamu. Jadi jeratan ini harus bisa kamu lepaskan. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih lega, bisa lebih plong lagi di bulan Juli tahun 2020. Sisi peringatannya apa? Sisi peringatannya adalah segala sesuatu yang mengekang kamu, segala sesuatu yang membebani kamu, ini harusnya bisa kamu lepaskan. Bisa kamu lepaskan. Kamu tidak boleh lagi berada di dalam kendali orang lain. Karena apa? Karena kamu punya hak, kamu punya kendali penuh terhadap diri kamu sendiri. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Gemini, daripada segi peringatan dan perasaan di sini kesimpulannya kamu harus bisa memerdekakan diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin mendapatkan kemerdekaan, kebahagiaan di bulan Juli tahun 2020, maka kamu berhak yang namanya melepaskan kekangan-kekangan yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu tidak bisa seperti ini, ya maka kamu akan seperti ini. Maka dari itu ini harus dihindari. Kamu perlu kebebasan, kamu perlu memperlebar ruang gerak kamu supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan yang terbaik di bulan Juli tahun 2020 ini daripada segi perasaan maupun daripada segi peringatan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020. Oke? Ini adalah dari segi perasaan, kemudian kita lanjutkan untuk segi hubungan asmara. Oke,
Untuk hubungan asmara pun juga di sini sepertinya komparasinya masih hampir sama. Sepertinya ada sebuah beban, ada sebuah tekanan daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Di sini sepertinya ketika hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini ada masalah, kamu ini sebagai apa ya? Sebagai penenang, sebagai penetral daripada masalah yang dihadapi di dalam hubungan asmara kamu. Di situ ada kartu The Star yang artinya kamu bisa menjadi suatu problem solving bagi masalah kamu daripada hubungan asmara kamu. Di sini juga masih tetap ada kartu Ace of Swords yang artinya masih berkaitan erat dengan freedom, dengan kemerdekaan, dengan kebebasan. Karena di sini sepertinya hubungan asmara kamu sifatnya itu mengikat kamu ke dalam suatu tekanan, mengikat kamu ke dalam suatu kekangan yang mempersempit ruang gerak kamu secara keseluruhan. Maka tadi saya katakan di awal, kalau kamu ingin di bulan Juli ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemerdekaan atas diri kamu, maka kamu harus bisa melepaskan jeratan yang mengekang diri kamu, terutama juga di dalam urusan hubungan asmara. Jangan mau kehidupan kamu itu dikendalikan oleh pasangan kamu, karena pasangan kamu ini terkadang ada baiknya juga ada buruknya. Mungkin kamu harus bisa lebih selektif lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Ketika ada baiknya ya kamu ambil, ketika ada buruknya ya kamu buang. Nggak bisa semuanya kamu ambil. Kalau baik buruk semuanya kamu ambil jadi satu, malah keduanya ini nggak akur. Ibarat kata apa ya, kamu punya ikan balon sama ikan cupang, itu kamu satukan ya nggak bakal satu. Karena apa? Ikan cupang pasti akan makan ikan balon. Maka seperti itu. Jadi tidak bisa menyatukan hal yang baik dengan hal yang buruk. Oleh karena itu kamu harus bisa memilah-milah, harus bisa seleksi, harus bisa selektif mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ada yang baik ya kamu ambil, kalau ada yang buruk ya maka harus kamu buang. Jadi jangan campur adukkan hal baik dengan hal yang buruk, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Jadi di sini sepertinya memang hubungan asmara kamu akan dilingkupi dengan berbagai persoalan yang intensitas persoalannya ini mulai dari level 1, level 2, level 3 sampai dengan level maksimal. Artinya di sini daripada apa ya istilahnya kalau main game itu daripada beginner, amatir, terus dengan top player, kemudian profesional, kemudian superstar. Jadi seperti itu tahapan-tahapan daripada permasalahan kamu di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi level by level daripada permasalahan kamu dengan pasangan kamu di dalam hubungan asmara ini bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Karena apa? Sebenarnya Gemini ini orangnya nyantai kok. Bahkan ketika menyelesaikan masalah sambil ngopi, sambil makan gorengan, sambil makan singkong rebus dan sebagainya, itu bisa berpikir jernih. Artinya memang kejernihan di dalam pemikiran kamu ini harus bisa kamu terapkan. Jadi pemikiran kamu ini jangan hanya tersekat-sekat, tetapi harus bisa berpikir open minded, lebih luas lagi. Artinya ketika kamu bisa berpikir lebih luas lagi, maka serumit apapun permasalahan kamu di dalam hubungan asmara ini, maka bisa kamu dinginkan, bisa kamu netralisir dengan sangat baik. Jadi kesimpulannya ya seperti itu kalau di dalam hubungan asmara kamu. Mungkin masalah-masalah sepele masih akan melingkupi kamu yang sehingga masih menjadikan tekanan buat kamu sendiri. Tetapi di sini sebagai tanggung jawab kamu terhadap hubungan asmara, di sini daripada polarisasi tanggung jawab kamu terhadap hubungan asmara kamu sangat luar biasa sekali untuk mempertahankan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, ini kalau daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Kemudian selanjutnya kita akan bacakan daripada sisi keuangan terlebih dahulu ya. Di sini kalau untuk sisi keuangan sepertinya hampir selurus ya dengan pekerjaan ya. Di sini sepertinya ada tanggung jawab, ada beban, ada pemikiran yang berlebihan, ada pengeluaran yang tidak terkontrol. Sepertinya seperti itu yang saya lihat daripada zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020 ini. Di sini kalau bisa saya katakan kerja keras kamu ini memang sangat luar biasa sekali. Gemini ketika dia bekerja, ketika dia ada tanggung jawab, dia pasti akan menyelesaikan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Tetapi di sini sepertinya beban tanggung jawab kamu daripada sistem keuangan, daripada pekerjaan, dan daripada untuk keluarga sendiri, sepertinya di bulan Juli ini tanggung jawab kamu akan jauh lebih banyak daripada bulan Juni kemarin. Di sini sepertinya kamu hanya tidak bertanggung jawab daripada soal keuangan, soal pekerjaan, soal keluarga dan sebagainya, tetapi di sini sepertinya kamu bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap aspek kehidupan kamu dalam diri sendiri maupun di dalam keluarga kamu. Jadi seolah-olah kamu menjadi tulang punggung utama di dalam keluarga kamu. Jadi di sini memang sebagai ikhtiar kamu harus bisa melalui ini semua dengan sangat baik. Karena apa? Dengan kedewasaan kamu, dengan pola pikir kamu, memang tanggung jawab ini terkadang membuat kamu dalam situasi yang bermasalah.
dalam situasi yang ada tekanan, dalam situasi yang ada pressure berlebihan. Akan tetapi kamu harus bisa melepaskan hal itu. Jadikan tanggung jawab ini sebagai amanah yang harus bisa kamu selesaikan. Ketika ini bisa kamu jadikan sebagai amanah, maka kamu akan menyelesaikan itu dengan sangat baik. Dan daripada sisi keuangan, kamu juga perlu menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Di sini ada kartun The Temperance, harus bisa tarik ulur. Oh, ini diperlukan dulu. Oh, ini nanti dulu. Jadi harus bisa membedakan antara antara kondisi keuangan kamu di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu bisa membedakan hal itu, maka nanti kamu akan lebih merasa enak di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi yang paling penting saat ini adalah menyeimbangkan neraca keuangan kamu dulu. Pemasukan harus bisa kamu tingkatkan dan pengeluaran harus bisa kamu minimalkan. Jadi sementara untuk itu dulu daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian lanjut untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan pun sebenarnya di sini memang ada beberapa persoalan dengan pekerjaan kamu. Kamu menyadari bahwa tekanan di dalam pekerjaan kamu ini tidak sebanding lurus dengan hasil yang kamu dapatkan. Walaupun kamu menyimpan asa, menyimpan cita-cita yang sangat mulia sekali di dalam pekerjaan kamu, tetapi jika terus-terusan seperti ini, sepertinya kamu juga akan merasa terganggu juga. Maka dari itu, untuk urusan pekerjaan kamu hanya ada berada di dalam situasi dua sisi gitu ya. Ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Sisi baiknya kamu itu bertanggung jawab sekali di dalam lingkungan pekerjaan kamu, dan sisi buruknya kok sepertinya beban daripada pekerjaan kamu ini tidak sebanding dengan apa yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini sepertinya kamu juga harus mencoba mencari pemasukan yang lainnya di luar pemasukan utama kamu daripada sisi pekerjaan kamu. Dan buat kamu Gemini yang ingin berwirausaha, sepertinya di bulan Juli ini juga harus banyak sekali pertimbangan. Pertimbangan antara di fase new normal seperti saat ini, usaha apa yang seharusnya layak untuk kamu jalankan. Jadi usaha itu boleh, tetapi harus dipikirkan dulu dengan target pasar. Market research itu harus bisa kamu pikirkan terlebih dahulu. Jadi bukan hanya sekedar usaha dengan usaha, tetapi usaha juga harus dengan pemikiran yang realistis. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar? Market research apa yang seharusnya kamu lakukan? Jadi hal ini kalau kamu Gemini yang berwirausaha, maka di bulan Juli ini harus punya pertimbangan yang matang, terutama di dalam lingkungan usaha kamu. Jadi di sini kesimpulannya, untuk masalah keuangan harus bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu, karena di sini tanggung jawab kamu yang berkaitan erat dengan keuangan cukup berat. Jadi di sini memang kamu agak sedikit tertekan dengan kondisi keuangan kamu di bulan Juli tahun 2020, tetapi nggak usah terlalu khawatir, kamu pasti bisa yang namanya mengatasi hal itu semua. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Gemini. Ini adalah daripada sisi pekerjaan dan juga daripada sisi keuangan. Semoga di bulan Juli tahun 2020 ini segala bentuk kebaikan di dalam kehidupan kamu melingkupi kamu setiap harinya. Amin. Ya, ini adalah ramalan zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua nanti akan kembali kepada moon and rising kamu. Ada positifnya dijadikan suatu referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Dan buat kamu yang mau bertanya, mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Dan mau yang lebih pribadi lagi, silahkan hubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau Instagram @ramlan_zodiakmu yang fotonya seperti ini ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.